Halo semua, bersama saya Get Along Media. Karakter dan video yang barusan dilihat itu menggunakan Whisk. Whisk menawarkan opsi yang banyak sekali untuk kita kreasikan. Namun, sebelum masuk ke situsnya, pastikan terlebih dulu di komputer atau browser kita sudah terinstall VPN. Mari kita lanjutkan cara membuat karakter dan video menggunakan Whisk ini. Bila tutorial ini berkenan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Let's do it! Untuk membuat karakter yang konsisten, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Bukalah browser, kemudian ketik Imagen 4 Whisk. Kita akan dibawa di tautan ke halaman website Whisk Labs Google FX. Kita buka saja. Inilah tampilan dari Lab Google FX Tools Whisk. Di sini kita bisa berkreasi, membuat karakter yang konsisten dengan Artificial Intelligence. Namun, untuk membuka situs ini, Anda harus menggunakan VPN dulu. Tanpa VPN, maka situs ini tidak akan bisa dibuka. Untuk mencari tahu cara menggunakan VPN, Anda bisa melihat di tutorial pertama Get Along Media. Langkah berikutnya ialah kita klik saja di Enter Tool di sini. Kemudian kita akan dibawa di halaman utama Whisk untuk menciptakan karakter yang konsisten. Di sini ada tampilan untuk kita mengisi prompt subjek, baik itu dengan menggunakan kata-kata ataupun dengan mengupload gambar atau image. Kemudian di bawah sini kita diberikan opsi untuk memasukkan teks yang menggambarkan scene atau pemandangan atau background dari karakter yang kita akan bangun. Kita juga bisa mengupload gambarnya. Lalu yang di bawah ini kita diberi opsi untuk menentukan gaya, style dari karakter kita dengan cara memasukkan prompt atau juga dengan mengupload gambar. Lalu yang di bawah ini kita diberikan opsi juga untuk mengisi prompt untuk memvisualkan apa yang kita sudah isi di bagian karakter subjek, scene yang kita mau bangun, dan juga style dari karakter itu. Lalu di sini ada pilihan untuk menentukan aspek rasio dari karakter ataupun objek yang kita bangun itu, dan di sampingnya ada pilihan kualitas dari karakter dan model yang kita akan bangun, dan juga berapa jumlah seeds yang kita miliki untuk nanti kita generate. Lalu tombol ini adalah tombol generate. Langkah berikutnya ialah kita menggunakan ChatGPT untuk membuat prompt. Kita memerintahkan ChatGPT untuk membuat prompt seperti yang kita inginkan. Caranya kita copy saja prompt ini. Kemudian kita buka ChatGPT, lalu kita paste. Ini promptnya. Ya. Kemudian kita generate. Maka setelah itu akan muncul 3 pilihan yang diberikan oleh ChatGPT untuk kita pakai dalam menentukan atau membangun karakter kita. Kita copy aja, kita pindahkan di halaman spreadsheet. Ini contohnya ya. Kita akan lanjut untuk membangun karakter kita dengan menggunakan Whisk. Kita akan tempelkan prompt itu di subject. Kemudian kita tempelkan juga bagian kedua scene-nya di sini. Dan yang ketiga, kita akan tempelkan juga di style. Oke, caranya gampang sekali. Masuk saja di prompt yang sudah kita bangun dengan menggunakan ChatGPT. Kita copy aja, Ctrl+C. Lalu kemudian kita tempelkan di bagian subject. Di sini kita klik Enter Text. Lalu kita paste di sini. Dan kita generate saja. Ini kira-kira tampilannya. Kemudian yang berikutnya, kita
akan menempelkan prompt scene background yang sudah kita bangun dengan menggunakan ChatGPT. Kita kembali lagi ke sini. Di bagian scene ini, prompt untuk scene, kita copy aja promptnya. Kemudian kita tempelkan lagi di sini, di bagian scene. Klik enter text, kemudian kita Ctrl V, lalu kita generate saja. Oke. Yang berikutnya, kita akan menempelkan gaya atau style dari karakter kita. Kita kembali lagi di hasil prompt ChatGPT yang kita sudah simpan. Kita copy di bagian style. Kemudian lalu kita tempelkan lagi di sini, di bagian style. Di enter text, kita enter text, kemudian kita tempelkan Ctrl V, lalu kita generate. Oke, ini kira-kira yang kita coba bangun dalam karakter kita. Baik, kita lanjut. Kita akan memberikan pose dari karakter yang sudah kita bangun tadi. Caranya ialah kita copy saja kita copy saja perintah ini, kemudian kita buka ChatGPT, kita masukkan perintahnya, sama seperti ini, lalu buatkan prompt perintahnya, lalu kita generate. Maka ChatGPT akan memberikan opsi ada kira-kira 5 pose yang akan kita tempelkan nanti di Whisk untuk menciptakan karakter dengan pose masing-masing. Kita copy saja semua ini. Oke, lalu kita pindahkan di spreadsheet. Oke, ini kita sudah pindahkan ya. Nah, sekarang kita akan mengcopy lalu menempelkan pose ini di Whisk. Pose yang pertama ialah berdiri tegak dengan tangan di pinggang. Oke, kita copy saja. Oke, kita masukkan di sini ya. Oke, kita Ctrl V saja, atau kita tempelkan. Oke, ingat kita harus tentukan dulu ukuran atau aspek ratio dari gambar itu, dan jangan lupa nanti kita klik untuk ini ya, gembok ini, kita mengunci gemboknya supaya nanti karakternya akan sama terus-menerus. Oke, kita pilih quality, modelnya, untuk modelnya kita pilih aja best quality. Oke, setelah semua selesai, kita generate saja. Kita klik ini. Oke, ini gambar yang pertama. Ini dan ini sama persis ya. Ini posenya berdiri ya, sedang berdiri. Nah, kita akan menempelkan lagi pose berikutnya yang sudah kita buat dengan ChatGPT. Oke, caranya kembali lagi di prompt yang sudah kita buat dengan ChatGPT. Kita copy saja. Oke, kita kembali lagi di Whisk. Lalu di bagian yang sama ini kita tempelkan Ctrl V. Lalu kita ingat ya, kita pastikan ini terkunci ya, supaya bisa mengunci konsistensinya. Lalu kita generate lagi. Oke, gambar yang kedua sudah. Sekarang gambar yang ketiga. Perintah yang ketiga, pose duduk dengan pakaian tradisional. Oke, kita copy lagi. Kita Ctrl V, ingat tetap ini dikunci, jangan dibuka gemboknya. Kita generate lagi. Inilah hasilnya. Sama persis ya. Ini dengan ini sama persis ya. Oke, lalu kita coba lagi yang pose yang kelima, yang terakhir ya. Walking, ya, ini pose berjalan ya. Kita Ctrl V lagi, lalu kita generate lagi. Inilah hasil dari Whisk menerjemahkan
perintah kita yang kita bangun dengan menggunakan ChatGPT tadi. Sebenarnya juga bila kita mampu untuk menciptakan prompt sendiri tanpa ChatGPT juga boleh. Tapi itu butuh waktu yang lama, makanya kita menggunakan ChatGPT saja. Langkah berikutnya ialah kita akan memerintahkan Whisk untuk membuat gambar ini bergerak atau kita menganimasinya. Caranya gampang sekali. Di sini ada tab Animate. Nanti kita akan menganimasinya. Tetapi untuk mempersiapkan promptnya, kita harus masuk dulu ke ChatGPT untuk membuat perintah prompt seperti ini. Sekarang buatkan prompt videonya untuk setiap pose tanpa detail karakternya. Caranya gampang, kita copy saja. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke ChatGPT lagi. Lalu kita tempelkan saja di sini dan kita generate. Maka hasilnya ialah ChatGPT akan memberikan kita 5 opsi pose untuk kita pakai sebagai prompt dalam menggerakkan objek atau karakter kita di Whisk. Oke, kita copy saja. Oke, kemudian kita tempelkan lagi di sini, seperti ini. Nah, sekarang kita copy saja pose yang pertama untuk dijadikan animasi di Whisk. Oke, kita Ctrl C, kita masuk lagi ke Whisk. Oke, di sini kita klik tab Animate. Oke, lalu kita Ctrl V, kita tempelkan saja di sini. Ingat ya, kita diberikan hanya 10 saja seed untuk mengenerate gambar kita. Oke, kita langsung saja ya, kita generate. Lalu kita tunggu. Oke, sudah jadi. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Iya, seperti ini ya. Hasilnya luar biasa. Imagine 4. Kita lanjut lagi. Untuk membuat gambar yang kedua dianimasikan. Oke. Yang kedua, kita milih yang duduk aja ya. Oke, yang pertama sudah berdiri sama. Sekarang kita milih yang duduk. Caranya kita kembali lagi di prompt yang sudah kita siapkan. Kita cari yang duduk. Ya, ini pose duduk ya. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di Whisk ini. Oke. Kita copy saja. Kita Ctrl C. Lalu di gambar yang duduk ini kita klik tab Animate kembali. Oke. Nah, di sini lalu kita Ctrl V lagi. Kita kembali lagi generate. Oke, sudah jadi. Inilah hasilnya. Kita cek sekarang. Oke. Sekarang kita kembali lagi untuk menganimasikan gambar yang berjalan ini. Yang ini ya, kita gambar berjalan. Caranya kita kembali lagi di prompt yang sudah kita buat. Oke, ini dia. Pose berjalan atau melangkah maju dengan speaker di tangan. Kita copy aja. Kita balik lagi di sini dan kita pilih yang paling cocok yang mana. Mungkin yang ini yang paling cocok ya. Kita pilih tab Animate lagi. Kita masukkan lagi. Kemudian kita generate lagi. Oke, sekarang kita cek. Ini ya, gerakannya ya. Wow, luar biasa. Ini adalah video yang tadi kita generate menggunakan Whisk. Jadi kita bisa lihat itu nanti di icon kamera ini. Kalau yang icon gambar ini, kita melihat hasil gambarnya. Untuk kita melihat hasil yang kita generate videonya, kita klik icon kamera ini. Dari apa yang saya perhatikan di Whisk ini,
Untuk konsistensi wajah dari tokoh atau karakter itu hampir mirip. Tetapi, ya hampir mirip ya, dengan yang ini. Oke. Dan ini juga hampir mirip. Yang ini ya. Tetapi yang menjadi kendala itu adalah di bagian atribut pakaiannya itu tidak sama. Jadi Wisk tidak bisa menjaga konsistensi dari atribut yang dikenakan oleh karakter yang kita coba bangun. Sepertinya memang harus menggunakan gambar ya. Kita harus menggunakan yang ini pilihan untuk memasukkan gambar, bukan teks. Jadi kita siapkan dulu gambar-gambarnya, baru kita masukkan di sini, lalu kita animasikan. Itu mungkin akan lebih konsisten. Semoga ini berkenan. Terima kasih banyak. Get Along Media.